أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Hadirin sekalian, yang mudah-mudahan semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melimpahkan rahmatnya kepada kita. Sore hari ini mari kita awali kegiatan talabul ilmi kita ini dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, karena atas limpahan rahmat, taufik, hidayah serta ma'unah dan juga nikmat-nikmatnya kembali Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita di majelis yang mulia ini, di tempat yang sama-sama kita cintai ini, dalam rangka kita menggunakan nikmat Allah Subhanahu wa taala berupa sehat dan kesempatan untuk melakukan hal-hal yang menjadikan Allah mencintai dan meridhai kita, sehingga aktivitas kita bernilai ibadah, dan kita berharap mudah-mudahan aktivitas kita, kegiatan kita bernilai ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sore hari ini adalah kegiatan perdana awal dari program kajian di Jombang, dan juga tadi disampaikan bahwa ini adalah kegiatan diniyah yang pertama di Ad-Durrun Nafis. Karena itulah mudah-mudahan dengan kembalinya antum semua ke asrama, ke tempat ini, semakin menjadikan semangat untuk melaksanakan ibadah dan juga kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Bulan Ramadan yang sudah kita tinggalkan beberapa pekan yang lalu harus menjadi madrasah, sekolah bagi kita yang akan melahirkan jiwa-jiwa yang baru, melahirkan orang-orang yang berhasil dalam madrasah Ramadan tersebut. Jika Ramadan kemarin kita semangat melaksanakan sholat berjamaah karena kita tahu keutamaannya, jika Ramadan kemarin kita semangat sholat qiyamul Ramadan, jika Ramadan kemarin kita berhasil menghatamkan Al-Quran beberapa kali, jika Ramadan kemarin kita terbiasa mudah dan ringan untuk melaksanakan ibadah, maka setelah Ramadan jangan sampai kita menjadi orang-orang yang mengenal Allah hanya di Ramadan saja. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah itu membagi orang yang keluar dari Ramadan itu menjadi 4 macam. Yang pertama adalah orang-orang yang sebelum Ramadan itu orang yang tidak mengenal tentang hak Allah. Dia tidak melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktunya tidak jangkep sebelum Ramadan. Lalu kemudian datang Ramadan, ternyata ia tergerak hatinya dan dia mulai ingin kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Salatnya
dia kerjakan bahkan secara berjamaah ketika Ramadan. Dia ikut sholat qiyamul Ramadan, sholat tarawih. Bahkan dia mulai belajar membaca Al-Quran. Maka selama 1 Ramadan dia terus melakukan itu. Setelah Ramadan dia pun istiqomah melaksanakan ibadah yang sudah dia laksanakan selama 1 bulan Ramadan. Dia tetap sholat berjamaah dengan semangat. Dia tetap malamnya melaksanakan sholat malam. Belajar Al-Qur'annya dia juga semangat. Tetap dia lanjutkan walaupun sudah keluar Ramadan. Maka orang-orang seperti ini adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan datangnya bulan Ramadan. Nah, orang kedua itu sebelum Ramadan dia lalai sama dengan kondisi yang pertama tadi. Lalu kemudian masuk Ramadan, tergerak hatinya pula, dia mulai banyak beribadah, melaksanakan hal-hal yang wajib yang sebelumnya dia tinggalkan. Tapi setelah Ramadan berlalu, apa yang terjadi? Balik maneh, malas lagi. Dia tinggalkan apa yang dia sudah laksanakan selama Ramadan. Sholat jamaah yang semangat dihadiri selama Ramadan sudah ditinggalkan. Membaca Al-Quran yang dia setiap hari laksanakan sudah dia tinggalkan. Qiyamul Ramadan yang dengan semangat dia ikuti selesai bersama imam, dia campakkan. Semangatnya hilang seiring dengan habisnya bulan Ramadan. Ini orang-orang yang rugi. Orang-orang yang rugi. Nah, yang ketiga, ini orang celaka. Sebelum Ramadan lalai. Masuk Ramadan enggak ngefek. Enggak pengaruh sama sekali. Setelah Ramadan pancet. Ini orang yang celaka. Nah, yang terbaik adalah orang keempat. Sebelum Ramadan dia orang-orang yang memang istiqomah melaksanakan ibadah. Masuk Ramadan dia semakin tingkatkan ibadahnya. Setelah Ramadan dia istiqomah dalam peningkatan ibadah itu. Makanya dalam rangka menjaga misalnya puasa, setelah Ramadan di bulan Syawal itu ada yang namanya puasa Syawal. Berapa hari? 6 hari. Ada yang tahu pahalanya seberapa? Menghilangkan dosa setahun. Yang lainnya pahalanya sama dengan puasa setahun. Nabi SAW bersabda, "Man shoma Ramadhana." Siapa yang puasa Ramadan penuh, summa atba'ahu sittan min Syawal, kemudian dia ikuti 6 hari setelah ketika bulan Syawal, faka'annama shomat dahra, seolah-olah dia puasa selama 1 tahun, tidak pernah mokel bolong sama sekali. Ada yang kuat puasa setahun tidak mokel sama sekali? Tidak kuat. Tapi itu bisa kita raih pahalanya setelah kita puasa Ramadan, kita ikuti dengan 6 hari di bulan Syawal. Ada yang sudah jangkep melaksanakan 6 hari? Atau belum pernah sama sekali? Belum pernah. 6 hari di bulan Syawal. Mudah-mudahan setelah kita keluarnya dari Ramadan ini bukan termasuk golongan orang-orang yang hanya mengenal Allah selama di bulan Ramadan saja, tetapi kita mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala di sepanjang tahun, dan Ramadan menjadi madrasah, menjadi sekolah bagi kita untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, kita lanjutkan materi yang biasa kita bahas di ahad ketiga, yaitu tentang kitab Kutufun Minasyama'il Muhammadiyah wal Adab Al-Islamiyah
wal akhlaq an-nabawiyah. Kita akan baca bab yang baru, bab yang baru yaitu an-nadhafatu minal Islam. Apa artinya nadhafah? Kebersihan. Ada yang pernah dengar an-nadhafatu minal iman ya? An-nadhafatu minal iman. Apa itu? Kebersihan sebagian dari iman. Apakah ini hadis? Ada riwayat ya. Ini maknanya benar tapi sanadnya lemah. An-nadhafatu minal iman, kebersihan sebagian dari iman. Ini maknanya benar tapi jalur sanadnya lemah. Sehingga sebagian ulama mengatakan tidak boleh menisbatkan an-nadhafatu minal iman itu sebagai hadis. Semacam ungkapan atau kata-kata mutiara. Tetapi memang benar maknanya bahwa kebersihan itu adalah memang bagian dari ajaran Islam. Islam adalah agama yang diantara hikmah tujuannya bagaimana supaya manusia ini memperhatikan kebersihannya. Karena diantara syariat Islam, perintah-perintah di dalam Islam itu banyak yang hikmahnya untuk menjaga kebersihan. Muallif hafizahullah taala di sini menyebutkan riwayat yang pertama tentang masalah kebersihan ini. An Jabir bin Abdullah qala, dari Jabir bin Abdullah ia berkata, atana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mendatangi kami, zairan fi manzilina, beliau sambil berziarah ke rumah kami. Jadi Nabi juga sering mengunjungi rumah para sahabat. Fara'a rajulan sya'san qad tafarraqa sya'ruhu. Nah, suatu ketika Nabi mengunjungi kami, beliau melihat seorang laki-laki yang rambutnya awut-awutan. Rambutnya apa? Awut-awutan. Qad tafarraqa sya'ruhu. Mureh-mureh rambutnya bahasa Jawa nih. Ya. Bahasa Jerwane mureh-mureh. Faqala, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda begini, ama kana yajidu hadza ma yusakkinu bihi sya'rahu. Apakah orang ini tidak mendapati alat supaya dia bisa merapikan rambutnya? Jadi Nabi melihat orang dengan rambut awut-awutan, acak-acakan, murai-murai juga gak seneng. Sehingga Nabi pun memerintahkan kepada orang tersebut, apa engkau tidak punya alat untuk merapikan rambut? Semacam apa sih? Sisir. Kemudian wara'a rajulan akhar, kemudian beliau melihat seorang laki-laki lain, wa alaihi siyabun wasikhah, dan dia memakai baju yang kotor, sangat kelihatan kotornya. Faqala, lalu beliau bersabda, ama kana hadza yajidu ma'an yaghsilu bihi saubahu. Wong iki, orang ini apakah ndak punya air yang bisa untuk membasuh bajunya? Ini kalau di asrama ini dicucikan apa nyuci sendiri? Cuci sendiri ya, alhamdulillah. Untuk melatih kemandirian, bagaimana mengurus dirinya sendiri. Mencucinya berapa bulan sekali? Seminggu sekali atau setahun sekali?
Ada yang cuci baju setahun sekali, misalnya baru ya hari raya kemarin, wah eman kamu dicuci baunya hilang. Baju baru itu kan ada baunya toh. Wah, ini ampune pengambil anyar. Misalnya Mas siapa ini? Andika. Baju baru berapa kemarin hari raya? Dua, alhamdulillah. Disyukuri. Saya cuma satu. Eman misalnya bajunya dipakai terus 1 bulan baru dicuci. Ketika dicuci airnya dibuang, ikannya mati ke sungai. Gak betah ambune apa? Iya. Dulu ketika saya di pondok, ya dia di pondok, itu kan antri toh, nyuci baju itu kan antri. Kalau ada yang ngekum merendam pakaian lebih dari 3 hari dan dipakai oleh santri lain, itu akan dibuang bajunya. Karena di samping bau airnya juga sudah tidak enak. Antri belakangnya santri ini yang jadwalnya nyuci, maka harus disiplin. Ya, merendamnya berapa hari Mas? Setengah hari ya, terus langsung dicuci. Jangan sampai numpuk. Sebab kalau sudah numpuk males, dan pernah terjadi di pondok itu. Kalau di sini kan sedikit ya, puluhan anaknya. Kalau saya dulu di Jogja itu ratusan anaknya, sampai 500 anak. Yang males nyuci itu dia make baju temannya yang dijemur. Ya nggak nyolong, tapi dia itu gosok, make tanpa izin. Dan baju saya pernah dipakai. Ada orang dari anak dari Timur Leste. Ya. Itu ketika saya mau ngambil baju saya yang kering, ya, nggak hilang, dipakai. Loh, baju siapa itu? Katanya begitu. Nggak tahu Mas. Itu baju saya. Kenapa? Bajumu kemana? Masih saya rendam. Belum sempat nyuci, numpuk bajunya, nggak dicuci. Akhirnya nggak ada baju yang dipakai, baju temannya dipakai tanpa izin. Itu namanya gosok, mengambil tanpa izin dengan cara seperti itu. Ya memang nggak mencuri dia. Sama dengan sandal. Di sini kan punya sandal sendiri toh. Diusahakan jangan sampai memakai sandal orang lain, temannya yang lain. Sebab kalau temannya nanti itu butuh dan ternyata tidak ada, gimana? Apalagi sampai ada wali santri datang sandalnya hilang. Nggak ada, ternyata dipakai santri sampai di lantai atas. Singgupu pengurus, toleh. Jadi Nabi SAW itu juga memperhatikan bagaimana umat beliau itu menjadi umat yang menjaga kebersihan, termasuk kebersihan secara zahir. Walaupun yang lebih penting bagaimana menjaga kebersihan batin, tapi kebersihan zahir juga harus diperhatikan. Kenapa? Karena ingat, innallaha jamilun yuhibbul jamilah. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Maha Indah, mencintai sesuatu yang indah, mencintai keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Nah, termasuk itu yang banyak tumonya itu. Ada yang seritan. Ada yang banyak tumonya di sini. Ya karena anak banyak seperti itu. Sesuatu bisa jadi gampang nular. Penyakit kulit misalnya ya, penyakit kulit. Baik, dari Nabi SAW tadi ketika melihat sahabat beliau yang rambutnya acak-acakan, yang rambutnya ya tidak rapi, tertata rapi, beliau menyuruh agar dia merapikan rambutnya. Ketika melihat seorang sahabat yang bajunya sangat kotor, maka beliau pun menyuruh agar sahabat tersebut mencuci bajunya. Jadi orang Islam itu juga butuh penampilan. Apalagi ketika kemarin kita bahas, ketika masuk masjid ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli
masjidin. Wahai anak Adam, berhiaslah kalian, pakailah baju kalian yang baik setiap masuk masjid. Jangan dibalik ya. Kalau mau ketemu orang ya, bajunya bagus, necis, ketika sholat pakai kaos tok. Alhamdulillah di sini bagus. Adab dalam melaksanakan sholat sudah dijaga. Kemudian yang kedua, Nabi SAW bersabda, "Man kana lahu sya'run falyukrimhu." Barang siapa yang memiliki rambut, hendaknya dia memuliakannya. Apa artinya memuliakan? Merapikan, menjaganya, merapikannya. Tapi kata Nabi dalam hadis yang lain, tapi jangan sampai orang itu hanya disibukkan merawat rambutnya. Nanti nggawa suri ana kaca, surine sisiran. Motor mandek ngoco, spione njupuk suri sisiran. Ini juga tidak benar. Ya. Jadi dia disibukkan dengan penampilan. Ini juga tidak benar. Makanya ada pantun 7 kali 7 49. Benar ya, 7 kali 7 49. Setuju gak setuju? Yang penting penampilan. Begitu ya. Akhirnya kemana-mana gitu, mementingkan penampilannya. Jadi kita harus tahu prioritas ya dalam menjaga kerapian, dalam menjaga kebersihan, tetapi juga tidak sampai kita disibukkan hanya dengan menjaga penampilan kita. Kemudian yang ketiga, Nabi SAW bersabda, asyarah minal fitrah. Ada 10 hal yang termasuk fitrah. Ada yang tahu apa artinya fitrah? Fitrah artinya apa? Kebiasaan. Yang lainnya? Candu. Fitrah itu adalah sesuatu yang Allah tetapkan ada pada manusia. Itu namanya fitrah. Kalau orang menyelisihi fitrah ini, berarti dia menyelisihi apa yang sudah Allah tetapkan. Ketika seseorang menyelisih fitrah ini, maka berarti dia dikatakan tidak sesuai dengan fitrahnya. Yang pertama, Nabi SAW menyatakan 10 diantaranya fitrah adalah qassus syaribi. Qassun itu artinya menggunting. Asyarib itu artinya kumis. Berarti di antara fitrah yang pertama yang menunjukkan ketetapan Allah, kumis itu dirapikan. Sehingga kalau ada orang yang punya kumis dibiarkan sampai jelaprang, kemudian panjang, ketika minum ikut minum, ketika makan kumisnya ikut makan, karena saking apanya? Saking panjangnya. Ada nggak orang seperti itu? Ada. Jadi kumisnya itu dibiarkan panjang sampai ke bibir-bibirnya ini. Panjang-panjang, nggak dirapikan, nggak dipotong, maka berarti dia menyelisih fitrahnya manusia. Bukan seperti itu fitrahnya manusia yang Allah tetapkan. Manusia ditetapkan punya kumis yang laki-laki. Ada perempuan yang kumisan? Oh, so. Kalau kopro laki-laki ya. Fitrahnya laki-laki seperti itu. Tapi kemudian Nabi mengatakan qassus syarib, dirapikan. Yang kedua, ikhfaul lihyah. Lihyah artinya jenggot. Fitrahnya laki-laki itu diberi jenggot. Maka jika dibiarkan, maka sesuai dengan fitrahnya. Kalau tidak punya ya tidak apa-apa. Namanya tidak punya, berarti yang tidak punya itu kurang sesuai dengan fitrahnya.
tapi sesuai dengan keadaannya, biasanya keturunannya biasanya. Ada perempuan jenggoten? Mosok tempeli. Fitrahnya begitu. Maka oleh Nabi disuruh untuk biarkan tumbuh jenggotnya. Kemudian yang ketiga siwak. As-siwak. Ini juga fitrah. Tahu artinya siwak? Siwak itu kayu, ya, yang di situ ada akarnya. Nah, akarnya inilah yang kemudian dipotong, kemudian di situ kulitnya diambil dan tinggal serabutnya. Itu yang digunakan untuk membersihkan gigi. Itu namanya siwak. Jadi Nabi SAW beliau menganjurkan kita untuk memperbanyak melakukan siwak, terutama ketika berwudu dan sholat. Nabi mengatakan, laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli sholatin au inda kulli wudu'in. Sekiranya aku tidak memberatkan umatku, niscaya aku akan perintah mereka untuk bersiwak setiap kali sholat atau setiap kali berwudu. Tujuannya apa? Untuk kebersihan, untuk nadzafah tadi itu. Nah, sekarang jarang orang memakai siwak karena sudah ada yang namanya sikat gigi. Dari sisi fungsinya sama, tetapi dari sisi hikmah diniyahnya berbeda. Karena Nabi mengatakan as-siwaku apa? Matharatun lil fami, membersihkan mulut, wa mardhatun lirabbi, menjadikan Allah itu ridho. Itu pakai siwak. Adapun pakai pasta gigi, wallahu a'lam bishawab. Tapi intinya bahwa di antara sunnah fitrah 10 tadi itu ada yang namanya siwak dan hubungannya dengan kebersihan sangat erat. Ini sehari sikat gigi berapa kali? 3 kali itu menan, entek odole dilu. Berapa kali? Ya minimal sekali ya, atau 2 kali sebelum tidur dan setelah bangun tidur. Biasanya begitu ya. Nah, jangan sampai karena ingin punya gigi emas akhirnya kemudian gak sikatan. Wah, jangan gitulah. Akhirnya gak sikatan, akhirnya wah saya pingin punya gigi emas. Ketemu koncone, mari riyoyo, pas riyoyo, wah suwe gak ketemu tambah kuning untune. Tetap diperhatikan. Apalagi sampai menimbulkan bau yang tidak sedap, tidak enak. Kecuali kalau puasa ya. Kalau puasa maka bau abab mulut orang yang berpuasa itu nanti lebih wangi dibandingkan minyak misik di akhirat kelak. Yang keempat, wastinsyaqul ma'. Di antara fitrah yang juga mengandung kebersihan adalah melakukan istinsyaq. Apa artinya istinsyaq? Berkumur, memasukkan air ke hidung. Itu namanya istinsyaq, istinja. Kalau istinja itu mau bersihkan kotoran, habis kencing, kemudian buang air besar, membersihkan, itu namanya istinja. Kalau memasukkan air ke hidung namanya tadi apa? Istinsyaq. Mengeluarkan air dari hidung, nyemprot, namanya intisu. Istinsar. Apa? Istinsar. Kalau berkumur namanya berkumur namanya matmadhah. Apa? Matmadhah. Itu istilah-istilah dalam bersuci ya. Istinsyaq. Apalagi kalau kita bangun tidur di malam hari. Kata Nabi SAW, wabaligh fil istinsyaq. Kalau kamu wudu, memasukkan air ke hidungnya itu yang beneran.
Disenggrok betul sampai air ini masuk ke pangkal hidung. Ya pertama ngeluh, suwe-suwe tambah nemen. Sesuai biasa nanti. Diupayakan. Kenapa kata Nabi? Fa inna syaitana yabitu ala haisumihi. Karena setan itu bermalam di pangkal hidung. Jangan sekedar gini-gini tok, jari-jarinya dimasukkan ke hidung, tapi disenggrok benar-benar. Kemudian disemprotkan ke arah kiri. Itu yang namanya tadi istinsar. Dan ini adalah dalam rangka untuk kebersihan kita. Makanya ada pernah seorang yang beragama Nasrani itu masuk Islam, mendapatkan hidayah lewat apa? Melihat orang yang berwudu. Betapa Islam itu agama yang mementingkan termasuk aspek kebersihan dan kesehatan. Tidak ada misalnya orang Kristen mau masuk ke gereja terus wudu dulu, ya. Atau misalnya selesai hubungan suami istri mandi junub, tidak ada. Tidak akan ada ajaran seperti itu di selain Islam. Setelah pipis dia harus istinja, cawi. Itu tidak ada. Hanya dari sisi kesehatan saja. Kemudian yang kelima, waqassul adhafir, memotong kuku. Mana kukunya? Berapa bulan sekali motong kuku? Hari Jumat, bagus. Memotong kuku. Kadang ada yang kukunya sampai dipanjangkan, ya, kuku kanan, kuku kiri, kuku kaki kanan, kuku kaki kiri, panjang semuanya. Oh, itu kalau buang air besar tidak tahu nanti cara bersihkannya. Maka Islam sekali lagi memperhatikan sisi nadhofah tadi, kebersihan, termasuk adalah diantaranya sunnah fitrahnya memotong kuku. Jangan dibiarkan panjang. Kalau dibiarkan panjang, ini bukan sunnah fitrah, tapi sunnah hayawan. Sunnahnya hewan, kukunya panjang-panjang. Maka orang yang kukunya panjang berarti meniru perilakunya hewan. Kenapa hewan itu kukunya panjang? Kenapa? Untuk memangsa makanannya, untuk mencengkeram mangsanya. Yang kedua karena dia tidak bisa motong sendiri. Kita kan bisa tuh. Jadi perhatikan, memotong kuku termasuk bagian dari sunnah fitrah. Kalau kita mau mengamalkannya, kita akan mendapatkan pahala. Dan itu dari sisi kesehatan, dari sisi kebersihan juga bagus. Yang keenam, wa ghuslul barajim. Yang keenam adalah membasuh sela-sela tangan. Membasuh sela-sela tangan. Apalagi kalau selesai bangun malam. Nabi SAW bersabda, "Idzastaiqadha ahadukum," apabila salah seorang di antara kalian bangun min naumihi, dari tidurnya, fala yaghmis, maka janganlah dia mencemplungkan. Apa mencemplungkan? Mencelupkan yadahu, tangannya, fil ina'i, ke dalam bejana yang isinya air, ke dalam jedingan, hatta yaghsilaha salasa marratin, sampai dia membasuhnya 3 kali. Jadi kalau kita bangun tidur, jangan sampai tangan ini sebelum kita basuh 3 kali nyemplung ke jeding. Kenapa? Fa innahu la yadri aina batat yaduhu, karena dia tidak tahu ya waktu tidur itu tangannya ada di mana.
kadang kukur-kukur. Nah, sing gatelen ya gak krasa bengi-bengi ngukur-ngukur. Ngukur ngarep, ngukur mburi. Ngukur ndukur, ngukur nisor. Kemudian setelah itu diambu. Ya kan? Setelah ngukur depan digunakan ngukur wajahnya. Nah itu apalagi nanti dimasukkan ke dalam bejana. Bejana itu wadah yang isinya air, jeding atau apa. Maka harus dibasuh dulu sebanyak 3 kali. Lagi-lagi masalah kebersihan betul. Sunnah ini. Ya. Bangun tidur langsung ngambil makanan, nggak cuci tangan, dimplok, ono roti, iya. Padahal tangannya dia nggak tahu tangannya tadi bermalam di mana, nggak tahu. Orang diincipi rotine kok ono asin-asine. Lalu kemudian dia ingat, waduh, ternyata dia sebelum tidur memegang garam. Nah, akhirnya terasa asin. Bukan yang lainnya, jangan membayangkan yang kotor-kotor. Berikutnya adalah wanatful ibti, mencabut bulu ketiak. Ada yang sudah berbulu ketiaknya? Ya, itu maksimal 40 hari, Mas. Tandanya balik biasanya begitu, tumbuh rambut di ketiak-ketiak, di lipatan-lipatan. Itu salah satu tanda baliknya. Maka jangan sampai dibiarkan 1 tahun, 2 tahun, ya, sehingga ketika dia tidak pakai baju, kemudian dia merenggangkan keleknya, kelihatan rambutnya. Nah itu dibersihkan yang maksimal 40 hari. Boleh dengan cara digunting kerik atau kalau yang bisa dicabut kalau nggak kesakitan. Ini biasanya sakit ya kalau dicabut. Jadi di kamar mandi, waktu dia mandi, dia sekalian membersihkan rambutnya itu. Kemudian wahalqul anah. Nah, di samping mencabut bulu ketiak juga mencukur rambut kemaluan yang sudah balik, biasanya tumbuh rambutnya di situ. Ya dicukur sendiri, masa nyuruh orang lain, tukang cukur. Kan ada toh yang alat cukur itu, ya, pokoknya dibersihkan, ya. Itu tadi juga maksimal 40 hari, sama dengan mencabut ketiak, bulu ketiak. Tempatnya jin, tidak tahu saya tempatnya jin. Ya tempatnya kotoran. Ya. Wantiqasul ma, yakni al istinja wal madmadah. Ya tadi istinja, Islam dengan ajarannya, praktik kebersihannya. Ketika buang air kecil, buang air besar, maka istinja. Dan yang paling afdol istinja dengan menggunakan air. Membersihkan kotoran dengan menggunakan air. Kalau tidak ada air bagaimana? Batu, kayu, tisu, debu, gaun, air, pasir. Dengan batu jumlahnya berapa? 3. Boleh 1? Boleh. Boleh. Nah, boleh 1, yang penting pojokane 3 kali minimal ya. Boleh 5 kali, boleh 7 kali. Pakai keramik boleh nggak? Boleh. Sakit. Apalagi pakai kaca ya. Pakai batu, sesuatu yang bisa menyerap. Tisu juga boleh. Kalau ada air dan batu, maka yang lebih utama adalah air. Yang paling utama batu, kemudian diikuti air kalau bisa. Karena Nabi pernah menyampaikan pujian Allah terhadap penduduk Kuba.
Ditanya ternyata penduduk Kuba ini kebiasaannya kalau istinja batu dulu kemudian air. Itu kalau bisa, kalau tidak bisa yang afdal adalah dengan air. Dan alhamdulillah di tempat kita itu air apa? Melimpah, bahkan sampai banjir-banjir. Sehingga kita mudah untuk membersihkan kotoran kita, tidak sampai kekurangan. Di negeri-negeri yang lain itu mereka istinja dengan menggunakan selain air, pakai tisu. Bagaimana kalau misalnya kita berada di tempat yang biasa kita itu pakai air, ternyata nggak ada air, adanya tisu. Toleh golek banyu ka ono. Ya adanya tisu ya digunakan itu. Kemudian yang terakhir yang ke-10 adalah madmadah, yaitu berkumur. Terutama ketika kita akan berwudu, maka berkumur awalnya. Yang keempat, ajaran fitrah Islam tentang masalah kebersihan ini, praktik contohnya langsung adalah ketika Nabi SAW bersabda dalam riwayat yang lain, khamsun minal fitrah. Ada 5 juga yang disebut dengan fitrah. Yang pertama adalah al-khitan. Khitan atau sunat. Khitan ini termasuk ajaran Islam yang manfaatnya juga untuk aspek kebersihan dan kesehatan. Sehingga seorang muslim hukum khitan menjadi wajib. Laki-laki sudah khitan belum? Kelas berapa pun berapa? 4 ya, belum khitan. Sudah berani? Oh sudah. Oh ya sudah. Enggak sakit khitan itu. Apalagi sekarang ya, dikasih game, main game gak kroso, tiba-tiba sudah selesai sunatnya. Sekarang begitu, ada tempat khitan itu yang anak yang khitan itu dikasih game, kemudian dioperasi sama dokternya, tiba-tiba selesai, gamenya belum. Ada yang seperti itu. Kalau saya dulu pakai masih cara manual, calak, ya orang kuno dulu. Tapi sunatnya secepat kilat. Saya cuma ditanya begini, waktu dulu kelas 6 baru sunat ya, kelas 6. Itu baru sunat, ditanya begini dok, kelas piro le? Kelas 6 pak. Wis mari, langsung selesai sudah gitu dok. Hah? Tidak kerasa. Tiba-tiba sudah diperban. Itu sembuhnya hampir 1 bulan. Kalau sekarang itu agak ribet tapi cepat. Kadang harus disuntik ya. Tapi sembuhnya cepat. Jadi khitan bagi laki-laki hukumnya wajib. Dan kalau bisa khitan itu sebelum belum balik. Yang pertama kali berkhitan sehingga menjadi syariat Islam yang dibawa Nabi SAW adalah Nabi siapa? Nabi Ibrahim alaihissalam. Iya. Umur berapa Nabi Ibrahim khitan? Umur 30 tahun. Oh ya. Dari mana tahu? Pernah baca? Di mana? Buku. Itu berarti pengarangnya salah atau sampean yang salah? Oh ya, pusing salah kok nyalano buku ini. Kelas 6 baru sekolah biar Nabi Ibrahim. Umur berapa Nabi Ibrahim khitan? 40 tahun. Bagus, 80 tahun beliau khitan. Ya karena syariatnya demikian. Umurnya Nabi Ibrahim itu ratusan. Sehingga 80 tahun itu masih seperti muda. Beliau sunat memakai kapak. Lah ya kan beda. Kalau sekarang gunting apa-apa itu. Dulu kan tidak ada, pakai batu yang dibuat dari kapak disunat, celing gitu. Hilang. Berapa lama sembuhnya tidak tahu.
yang jelas bahwa khitan itu adalah syariat yang dimulai dengan perintah Nabi Ibrahim sampai ke kita, dan ada syariat yang diwajibkan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim yang juga diturunkan kepada kita. Syariat apa? Kurban. Makanya benar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu adalah memang hasil doa dari Nabi Ibrahim, beliau keturunannya. Maka sebagian milah Ibrahim Hanifah yang lurus itu juga menjadi bagian dari syariat kita. Maka jangan takut kalau sunat, apalagi kalau sunat di sini tuh mendapatkan hadiah, dapat amplop tadi. Jangan semangatnya dapat amplop saja. Dapat baju, ya, dapat sarung, ya. Bahkan kalau dijenguk oleh tetangganya, saudaranya, dapat sangu. Saya masih ingat dulu dapat sangu, dibuat rekreasi ke Kenjeran, ya, itu. Tahu Kenjeran ya? Oh, iya. Jadi khitan termasuk kebersihan. Kenapa? Kalau orang itu tidak dikhitan, yang laki-laki khususnya, itu nanti pipisnya masih apa? Tertahan di bahasa Indonesianya apa itu? Nggak bisa tuntas, ya. Tetapi kalau di khitan, makanya khitan itu adalah mengambil bagian dari yang menutupi kepalanya, sehingga ketika dia pipis airnya tuntas, tidak terhenti di situ. Makanya orang-orang non muslim, orang Cina termasuk, itu mereka sekarang sudah banyak yang sunat khitan. Apakah mereka muslim? Ya bukan, tetapi dari sisi apa? Kesehatan. Karena mereka melihat bahwa rata-rata yang khitan itu sehat. Pernah nggak tahu anak kecil, ya, kemudian sakit apa namanya yang tidak bisa pipis itu? Iya, pokoknya nyangan-nyangan atau apalah nggak bisa pipis. Akhirnya dokter menyarankan dia harus disunat. Nah, disunat. Ada kan anak kecil itu yang nggak tahu penyakit, saya lupa namanya apa itu. Ternyata oleh dokter, wah ini harus disunat. Kenapa? Karena saluran air kencingnya itu tertutupi, tersumbat. Sehingga harus dikhitan. Makanya anak saya yang laki-laki 2 itu khitan waktu kecil, umur 7 hari saya khitan. Iya. Yo nangis lah, masa tertawa? Ya nggak mungkin tertawa. Yo nangis lah. Tapi kalau sudah besar, umur kelas 4, kelas 5, masa nangis? Enggak kan? Iya. Biasanya di sini juga ada program khitan nih. Alhamdulillah. Ya, khitan masal ya, sunat masal. Nanti kan sakitnya dirasakan bersama-sama, tidak terasa nanti. Jadi khitan termasuk bagian dari sunnah fitrah dan wajib bagi laki-laki. Bagi perempuan bagaimana hukumnya khitan? Wajib apa sunnah? Ya sunnah. Sunnahnya di mana ya? Nggak usah saya jelaskan. Ada riwayat, ada hadisnya itu, ya. Jadi perempuan juga ada sunat atau khitan bagi perempuan. Tidak sama dengan khitannya laki-laki. Yang kedua wal istihdad, tadi 5 fitrah. Yang pertama sunat khitan, yang kedua adalah mencukur rambut kemaluan, yang ketiga memotong kuku, yang keempat mencabut bulu ketiak, yang kelima merapikan kumis. Kemudian yang terakhir, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-siwaku matharatun lil fami mardatun lirrabbi. Tadi saya sampaikan hadisnya bahwa siwak itu membersihkan mulut dan menjadikan Allah ridho. Sudah pernah lihat bentuknya siwak? Ada yang jual, biasanya di toko-toko kitab,
ya. Toko minyak wangi sini ada. Oh, Indomaret ada. Ada. Odol. Kenapa? Oh, merek siwak. Oh ya, mungkin ada kandungannya. Tahu bentuk pohonnya siwak? Ya, silakan ke rumah saya tunjukkan. Iya, ke rumah saya tunjukkan. Ada siwak, ada pohon siwak. Nah, atau browser ya, di Google. Baik, ada pertanyaan? Ya. Kenapa? Pertanyaannya apa? Oh, izin ke kamar mandi. Tidak perlu jawaban ya. Ya, silakan. Ada yang lain yang bertanya? Baik, kalau tidak ada, kita cukupkan sekian. Ini pengajian pertama kita. Mudah-mudahan Allah tetap memberi semangat kepada kalian, semangat dalam beribadah, menjaga sholat berjamaah, semangat dalam melaksanakan ibadah-ibadah yang sunnah, kemudian semangat juga dalam melaksanakan setiap bentuk kebaikan-kebaikan dan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan istiqomah kepada kita sehingga kita menjadi orang-orang yang mendapatkan keberuntungan dan kebaikan kelak di akhirat. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.